Dan pemirsa, bersama saya telah hadir seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga dari Indef, Berli Martawadaya. Mas Berli, selamat siang. Selamat siang. Kita nanti akan berbincang mengenai apakah memang kita harus sudah mulai khawatir dengan kredit bermasalah, tapi kita harus jeda dahulu, Mas Berli. Dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Review segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Review. Pemirsa, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di perbankan Indonesia saat ini cenderung naik sebagai dampak dari perlambatan ekonomi dunia. Rasio kredit bermasalah atau NPL pada kuartal pertama 2016 ada di level 2,8%, lebih tinggi dari kuartal keempat tahun 2015 yang ada di level 2,7%. Namun ekonom Bank Sentral Asia (BCA) David Sumual mengatakan hingga kuartal pertama tahun ini rasio NPL masih di bawah 5% atau di bawah batas aman dari otoritas jasa keuangan. David memprediksi NPL akan membaik usai kuartal ketiga seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meningkat akibat pembangunan infrastruktur. Bahkan diprediksi permintaan akan kredit pun akan meningkat. Tren kenaikan NPL pada kuartal pertama ini disinyalir merupakan dampak dari pelemahan ekonomi global tahun lalu. Harga komoditas di pasaran masih lesu dan permintaan dari dalam negeri juga masih rendah. Masih di bawah threshold internasional ya, benchmarknya itu sekitar 5%. Sekarang kita masih di bawah 3%, saya pikir masih cukup aman untuk sistem perbankan kita ya. Jadi banyak negara-negara lain jauh lebih tinggi ya NPL-nya. Nah kalau untuk Indonesia saya pikir hanya beberapa sektor aja memang yang terkait terutama dengan komoditas atau subsektor yang terkait dengan komoditas kelihatan memang NPL-nya kecenderungan meningkat gitu. Dan pemirsa, kita akan mencari tahu sebetulnya seperti apa kondisi kredit macet atau kredit bermasalah di perbankan bersama pengamat ekonomi UI yang juga berasal dari Indef, Berli Martawadaya. Mas Berli, kalau melihat tadi dikatakan Mas David Sumual mengatakan ini masih aman, masih di bawah batas aman dari OJK 5%. Sebetulnya betul seperti itu atau tidak? Ya, pertama mesti kita balik dulu kan. Jadi apakah harus 0%? Itu dulu ya. Jadi 0,1 ya. Jadi apakah sudah negatif atau sudah berbahaya? Ya, karena namanya usaha, namanya bisnis ada risiko. Risiko yang penting ya manageable, calculable. Ya calculate ya. Jadi yang berbahaya kalau tahu-tahu meningkat. Jadi itu deh. Jadi memang pasti positif karena namanya pinjaman ada risiko macam-macam. Ya, tapi dengan angka sekarang ya memang ada peningkatan. Peningkatan itu pertama ya nanti kita bahas kenapa. Tapi masih dari segi jumlah, dari segi rasionya masih sangat jauh di bawah batas 5%. Dan misalnya bahkan dibandingin India aja yang negara yang banyak yang lebih besar itu 4,3%. Jadi kita masih sangat aman. Itu sebetulnya yang terjadi macet itu memang karena ada kredit-kredit yang baru diluncurkan, baru diberikan kepada konsumen, atau memang dari kredit-kredit yang lama dan kalau menurut beberapa orang itu berasal dari sektor pertambangan dan juga perkebunan. Itu yang mana yang membuat macet? Ya, jadi dua. Jadi satu bahwa tidak banyak kredit-kredit baru ya, karena memang pada pelambatan ekonomi ya domestik dan global ya ini kita baru mulai awal-awal bouncing kan, jadi 4,9 itu udah naik dibandingkan 4,7 tahun lalu mulai meningkat, tapi orang masih menunggu data kuartal 2 sampai kemudian ekspansi dan kemudian menambah pinjaman baru untuk ekspansi bisnis ya. Jadi masih NPL itu berasal daripada pinjaman yang diberikan pada tahun-tahun lalu dan kita juga mesti lihat pada tahun 2014 itu ada ekspansi yang sangat tinggi. Ekspansi kredit itu sekitar 20% pada tahun 2014. Sehingga ya wajar ada plus di 2015 memang ada pelambatan ekonomi. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga pelambatan ekonomi bukan hanya demand secara overall tapi juga yang spesifik sektor. Nah, misalnya yang paling pertama kena ya memang konstruksi. Orang nggak banyak beli rumah baru ataupun bangun rumah atau bangun pabrik, properti itu bisa yang pertama kena kalau ada pelambatan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua ya yang spesifik adalah komoditas khususnya ya pertambangan, batu bara yang sangat merasakan jatuhnya harga barang dan kemudian sehingga yang tadinya optimis katakanlah ya sekian tahun booming itu kemudian mendadak jatuh sehingga ya termasuk external shock yang tidak banyak diperkirakan dan diestimasi terjadi. Nah, kemudian yang juga spesifik Indonesia khususnya ya tadi kan global kan komoditas tapi sektor tapi global adalah
kebakaran hutan. Jadi tahun lalu itu kebakaran hutan yang sangat masif, yang sangat dahsyat. Itu memukul perkebunan. Itu perkebunan khususnya sawit ya. yang termasuk top 5 komoditas ekspor kita. Ya otomatis untuk untuk menanam kembali, untuk cash flow mereka terganggu sehingga ya otomatis juga dari segi NPL, dari segi pinjaman mereka yang mereka lakukan juga terhambat untuk pembayarannya. Kalau bicara soal aman memang masih di kisaran kurang lebih 3% ya NPL perbankan industri. Tapi kita agak khawatir Mas Berli melihat di triwulan pertama tahun 2016 ini ternyata konsumsi salah satu sektor yang juga diharapkan banyak menyumbang ke pertumbuhan itu ternyata melambat juga. Angka penjualan kendaraan bermotor turun, angka beberapa perusahaan consumer goods besar pun labanya tuh turunnya signifikan. Bahkan rokok pun penjualannya menurun. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini sementara infrastruktur kan kita masih akan merasakan hasilnya baru beberapa tahun lagi begitu. Apakah kita tidak perlu khawatir dengan perlambatan ini akhirnya ujung-ujungnya bisa membuat NPL itu bertambah lagi? Bagaimana? Ya, jadi memang kan NPL udah indikator yang proksi daripada berbagai macam faktor kan. Jadi kalau yang pertumbuhannya lambat ya sektor-sektor juga lambat otomatis akan berdampak juga ke NPL. Nah, ini ya kalau secara historis memang biasanya kuartal 1 memang agak rendah dibandingkan yang kuartal-kuartal lain karena memang untuk pertumbuhan ekonomi ya pertumbuhan ekonomi perusahaan masih menunggu pemerintah belum cair budgetnya. Jadi kalau melihat chatter di teman-teman bisnis ya mereka menunggu kuartal 2 ini kan. Jadi apakah kuartal 1 ini anomali yang agak meningkat sedikit ya ini kuartal 2 apakah bisa menembus 5% gitu kan. Itu yang building confidence-nya. Jadi kalau yang dari segi bisnis dan kepercayaan dunia usaha ya kuncinya di kuartal 2 ini apakah betul-betul, dan kita lihat pemerintah juga mencoba meningkatkan boosting dari segi konsumsi, dari segi pajak ya kan, dinaikannya PTKP ya pendapatan kena pajak sehingga ya masyarakat menengah lebih banyak pendapatan tidak kena pajak dan sehingga bisa di spending buat konsumsi kan. Kemudian yang kedua yang baru saya diluncurkan adalah gaji 13 dan 14 itu di pooling sekaligus ya. Karena dalam teori ekonomi kalau ada unexpected income, ada penambahan pendapatan yang cukup lumayan itu akan lebih cenderung buat konsumsi dibelanjakan dibandingkan disimpan karena apalagi momennya dekat-dekat Lebaran yang juga banyak biaya tambahan keluar kan. Oke. Kalau sedikit mungkin dari NPL itu kredit jenis apa yang sebetulnya paling banyak bermasalah? Nah itu tadi kan datanya tidak di breakdown sama seperti itu kan. Jadi tapi kalau melihat sektor-sektornya itu sepertinya sektor-sektor yang investasi ya. Yang kalangan menengah tadi yang disebut pertama adalah segmen masyarakat menengah berarti konsumsi. Berarti kemungkinan juga untuk mungkin pinjaman KPR ataupun rumah maupun hunian ataupun mobil yang juga terhambat itu ya kemungkinan, tapi kita perlu tunggu data yang lebih detailnya. Oke, nanti di segmen berikut mungkin saya akan menanyakan sebetulnya sudah sesiap apa otoritas perbankan mungkin OJK dan juga Bank Indonesia untuk mengawasi jangan sampai NPL ini bertambah. Tapi saya harus kembali ke Ade Mulya karena ada sejumlah berita ekonomi yang akan disampaikan. Ade silakan. Anda kembali bersama kami di Economic Review dan kita akan kembali menyimak perbincangan Leonard Samosir bersama narasumber di studio. Terima kasih Ade, dan kita masih bersama Berli Martawadaya, pengamat ekonomi dari UI dan Indef. Mas Berli, saya memang tidak ingin memicu kekhawatiran, tetapi lebih baik bersiap daripada kemudian nanti tiba-tiba kredit bermasalah ini begitu rupa meningkat, akhirnya menjadi berbahaya. Pertanyaannya, sudah benar-benar di lapangankah otoritas moneter kita, OJK atau Bank Indonesia, untuk mengawasi supaya NPL ini tidak melompat? Ya, jadi kan kita lihat OJK cukup ketat dalam arti setiap bulan memang diawasi, kemudian diumumkan dan kita tahu juga akan diumumkan di sini kan. Ya, tapi saya kira yang paling besar tuh pengaruhnya adalah dengan apabila meningkatnya pinjaman-pinjaman baru gitu. Karena kalau volume yang meningkat maka otomatis secara presentasi yang NPL yang macet tadi akan berkurang. Ya, dan tadi kita lihat memang ya
sangat mungkin juga dari dunia usaha mereka memang menunggu sebelum ekspansi, dan juga personal sebelum ambil KPR baru, sebelum ambil ya kalau bisnis sebelum ambil kredit modal kerja baru, mendingan tunggu nanti karena sekarang pemerintah lagi giat-giatnya menurunkan suku bunga. Kalau ngambil sekarang kan lebih mahal, mending karena kalaupun bisa menunda bisa ditunggu 3 bulan 6 bulan lagi, ketika suku bunga sudah turun ya lumayan bisa menghemat 2-3% yang kalau pinjamannya puluhan miliar berasa juga gitu. Jadi ada juga bahwa mungkin ada sisi positifnya di sini bahwa memang sedang ya proses wait and see segalak apa, seberhasil apa pemerintah bisa menekan suku bunga. Gitu. Kalau Anda sendiri melihat perilaku perbankan, kalau kita ingat katakanlah tahun 98 waktu krisis keuangan dulu, itu kan banyak perilaku bankir yang memang dalam tanda petik merampok uang banknya sendiri begitu. Kalau perilaku bankir sekarang itu seperti apa? Sudah cukup bijaksana, berhati-hati tidak untuk bisa menekan angka NPL di banknya? Iya, kalau dulu ya misalnya kita lihat bukunya Pak Kiangi yang kemudian yang teknik-teknik bagaimana merampok bank sendiri, gitu kan? Ya memang sudah jauh berubah dibandingkan dulu. Walaupun misalnya masih ada seperti Bank Senturi, ada Robert Tantulan masih ada, tapi ya dengan sistem hukum sekarang, dengan pengawasan ya perbankan dari BI maupun sekarang OJK itu sudah jauh lebih ketat sehingga praktek-praktek itu sudah jauh di bawah, sudah jauh berkurang gitu. Cuman ya, memang sejauh mana ya tadi ya mereka bisa ya karena selalu ada dualisme kan antara mereka ingin tingkatkan kredit ya karena ada KPI tiap-tiap kepala cabang ada target loan berapa dengan kehati-hatian dengan visibility ataupun memang layak baik kredit. Nah itu balancing itu yang harus terus dijaga, jangan sampai terlalu ekspansif sehingga kemudian justru menjadi beban dan NPL di kemudian hari. Melihat yang terjadi, Mas Berli memperhitungkan kira-kira setahun ini sampai akhir tahun berapa kira-kira angka NPL industri perbankan? Apakah memang bermain di sekitar 3% ini saja, jauh di bawah 5% yang batas aman itu, atau mungkin ada potensi untuk meningkat? Ya kan ada, ya ini ada conditionalities kan, jadi tergantung. Jadi kalau kita lihat misalnya headwind membaik, ya ekonomi Amerika dan dunia juga membaik, kemudian Cina nggak ada masalah baru, ini kan karena kita banyak juga mengekspor ke Cina gitu kan. Jadi plus memang berhasil menekan tingkat suku bunga ya sangat mungkin dan ya akan tetap di bawah 3% gitu. Tetap di bawah 3%. Jadi itu hanya akan naik di atas 3% kalau ada ya kondisi-kondisi yang eksternal yang sangat kuat. Misalnya ya kebakaran hutan lagi, terus Cina bermasalah. Nah, itu bisa di atas 3%. Tapi kalau yang ya dalam kondisi atau dalam kontrolnya ya pemerintah dan otoritas keuangan sih ya masih tidak ada hal-hal besar. Ya. Baik, Mas Berli, terima kasih untuk informasinya. Semoga itu yang tetap terjadi. Mas Berli, terima kasih. Selamat siang. Dan pemirsa, kembali Ade Mulya akan menyampaikan informasi dari pasar keuangan.